Di sebuah kota yang penuh kegelapan, cahaya menyinari kelahiran Nabi Ibrahim. Bayi yang akan menjadi Rasul Allah dilahirkan dalam keberkahan dan keajaiban. Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, seorang penguasa yang sombong dan zalim. Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu karena ia mendengar ramalan bahwa akan ada seorang anak yang akan menghancurkan kerajaannya. Namun, dengan izin Allah, Nabi Ibrahim selamat dari pembunuhan tersebut dan dibesarkan oleh ibunya yang beriman. Saat remaja, Nabi Ibrahim mulai berpikir ketika melihat beberapa berhala yang memenuhi setiap sudut rumahnya. Bahkan, ia pun mempertanyakan hal itu kepada ayahnya, mengapa mereka menyembah patung yang tak dapat bergerak dan tak dapat berbicara. Saat mendengar pertanyaan anaknya itu, ayahnya pun mulai marah. Andai saja ia sudah dewasa, pasti ayahnya sudah memukulnya. Nabi Ibrahim tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan berakal. Ia tidak puas dengan penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayahnya, pamannya, dan kaumnya. Ia mulai mencari kebenaran tentang Tuhan yang sesungguhnya dengan menggunakan akal dan fitrahnya. Ia melihat bintang-bintang, bulan, dan matahari, dan berpikir bahwa mungkin mereka adalah Tuhan. Namun, ia menyadari bahwa mereka semua bergerak dan terbenam, sehingga ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak suka kepada yang terbenam." Quran Surat Al-An'am, ayat 76-79. Kemudian, ia mendengar suara Allah yang berfirman kepadanya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Maka beribadahlah kepadaku dan ikutilah agama yang lurus." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 25-26. Nabi Ibrahim pun bersujud dan bersyukur kepada Allah dan beriman kepadanya. Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Ia tidak takut untuk menyatakan kebenaran dan menantang Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Ia mengajak Raja Namrud untuk mengakui bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah dan beribadah hanya kepadanya. Namun, Raja Namrud menolak dan malah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim pun berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu terdiamlah Raja Namrud dan tidak bisa menjawab. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Nabi Ibrahim tidak hanya berani menghadapi Raja Namrud, tetapi juga berani menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Suatu hari, ketika kaumnya sedang pergi ke sebuah pesta, Nabi Ibrahim memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke kuil berhala. Ia membawa kapak dan mulai memecahkan berhala-berhala itu satu persatu, kecuali yang terbesar. Ia menaruh kapak di leher berhala yang terbesar itu, lalu keluar dari kuil. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 51-58. Ketika kaumnya kembali dari pesta, mereka melihat keadaan kuil berhala yang rusak. Mereka marah dan mencari tahu siapa yang berani melakukan hal itu. Mereka mendengar bahwa Nabi Ibrahim yang melakukannya. Mereka pun menangkap Nabi Ibrahim dan membawanya ke Raja Namrud. Raja Namrud dan para pengikutnya merasa terpojok. Mereka tidak bisa membantah ucapan Nabi Ibrahim yang masuk akal, maka mereka memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim sebagai hukuman.
Mereka mengumpulkan kayu bakar yang banyak dan menyalakannya. Api itu menjadi sangat besar dan panas. Mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu dengan menggunakan ketapel. Quran Surat Al-Anbiya ayat 59-69. Ketika Nabi Ibrahim terlempar ke dalam api, Allah melindungi Nabi Ibrahim dari panasnya api. Allah berfirman kepada api, "Hai api, dinginlah dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka, api itu menjadi dingin dan nyaman bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak merasakan sakit atau terbakar sama sekali. Ia berada di dalam api selama 7 hari dan merasa seperti di dalam taman. Allah menunjukkan mukjizat ini kepada Raja Namrud dan pengikutnya agar mereka sadar dan beriman kepada Allah. Namun, mereka tetap sombong dan kafir. Quran Surat Al-Ankabut ayat 24.